teman-teman. Apakah suara aku terdengar? Ya, Terdengar. mendengar Kak. Terdengar. Jelas banget. Thank you banget teman-teman. Hari ini kita bakal ngomongin tentang public speaking secara general ya teman-teman ya. Kenapa in general dulu? Karena seperti yang aku sempat omongin di grup ya, aku melihat rekan-rekan ini kan engage ke aku gitu ya di Instagram maupun di TikTok itu karena tertarik dengan voice over. Tapi aku menemukan bahwa teman-teman ini ternyata punya suara-suara yang unik yang menurutku ini bisa nggak hanya di voice over aja. Nah, nanti biar kita cari tahu, biar nanti teman-teman juga nggak salah langkah ketika pembuatan portofolio ke depannya ya. Biar nanti teman-teman juga nggak salah langkah. Misalnya ternyata, oh iya teman-teman menemukan bahwa teman-teman di sini, oh iya aku lebih cocok dari news anchor ya, karena di sini beragam banget. Ada rekan-rekan yang memang ada sebaya nih sama aku ya, juga teman-teman yang masih cimit-cimit ternyata ada yang SMA, kuliah gitu kan. Nah berarti kan kita harus menemukan dulu gitu, ternyata voice kita ini cocoknya di mana. Aku izin langsung mulai ya teman-teman. Nah belajar bareng yang pertama ini kita akan ngomongin tentang dengan tema Your Voice Your Rules ya. Ini insya Allah kalau misalnya nanti euforia yang cukup baik dan banyak teman-teman yang request lagi juga, mungkin ini nggak akan jadi yang terakhir untuk Your Voice Your Rules. Dan di sini adalah start from your voice. Kenapa? Oke, nanti kita bakal jelasin selanjutnya ya. Nah, di sinilah aku pengen. Pernah nggak sih teman-teman di sini tuh ngerasa kayak aku tuh sebenarnya punya banyak yang mau disampaikan, tapi gitu giliran ngomong tiba-tiba ngeblank, atau aku udah ngomong tapi ngerasa orang-orang kayak nggak dengerin, kayak nggak interest dengan apa yang mau aku omongin, atau ada yang paling nyiksa tuh kayak tahu nggak sih apa yang aku mau sampaikan tapi nggak tahu gimana cara mulainya. Pernah nggak sih untuk memulai sesuatu tuh kalian berpikir seperti ini? Coba. Is the problem, makasih Kak Jelita atas tanggapannya ya, is the problem of communication and public speaking. Biasanya orang-orang tuh bukan yang nggak bisa. Kalau hari ini teman-teman bertemu dengan aku di sini, berarti kan kita dikasih karunia sama Tuhan untuk bisa berbicara dengan baik. Nah, tapi kadang pede nggak pede gitu ya. Aduh, padahal kalau kita bicara tentang public speaking, kayak kita ngelihat orang, ih keren banget ya. Dia tuh kalau ngomong tuh berbobot banget ya. Nah, padahal public speaking tuh bukan bakat gitu. Ada mungkin orang-orang yang misalkan overconfident dengan tenang aja, jadi MC mah gampang, ngomong doang public speaking mah gampang, terus ketika disuruh ngomong di depan orang-orang ngeblank juga. Nah itu ya, public speaking itu bukan bakat teman-teman, tapi itu skill, dan semua skill bisa dilatih, apapun itu ya kan, asalkan ada kemauan pasti bisa dilatih. Dan kamu nggak harus jadi orang lain buat bisa ngomong dengan percaya diri. Nih kayak kemarin-kemarin ada yang, aduh si kakak ini bagus VO-nya, aduh kak aku nggak bisa ngikutin, ih pengen deh suaranya kayak kakak. No, kita nggak harus jadi orang lain buat bisa percaya diri. Karena suaramu, caramu itu justru yang bikin kamu didengar. Your voice, your rules. Kamu yang bisa nentuin. Suara nggak ada yang namanya suara bagus atau suara jelek. Semua suara itu ada marketnya gitu ya. Ada orang-orang yang emang brand yang butuh suara cempreng banyak. Nah gitu ya. Jadi your voice, your rules. Aku sering banget ngomong ini di grup. Dan mungkin ini juga jadi peraturan tidak tertulis ya di community kita adalah no judge. Apapun kita eksplorasi, gimana pun cara kita mau voice over, mau itu bentuknya kita trying to MCing itu gas aja, karena kita nggak pernah tahu sebenarnya kita itu cocoknya jadi siapa gitu di persuaraan. Jadi ya, don't ever say, jangan pernah bilang kak suaraku cempreng, kak suara aku ngebas banget, kak kalau jadi public speaker suaranya harus bagus kan, kak kalau jadi public speaker harus good looking ya, kak aku nervousan. Coba aku pengen tahu dari 5 ini mana yang paling sering teman-teman rasain, coba di komen. Coba di komen. Dari 5 ini paling sering teman-teman nih. Nomor 3 katanya. Nomor 5 nervousan. Oke. It's okay. Nervous kak. Nervous. Yang ke 1 kak. Suaraku cempreng. It's okay. It's okay. 4 sih kak. 4. Kenapa katanya? Kalau jadi banyak banget. Sepakat kadar suara kita unik. Tuh ya banyak banget ya. Yang nomor 4, kak kalau jadi public speaker harus good looking ya. Teman-teman lihat para stand up komedi itu public speakingnya pada bagus-bagus, kita interest, ada yang secara look bukan jelek tapi unik gitu kan ya. Kita mari kita ganti semua bad word, kata kalimat-kalimat buruk itu menjadi good word. Mereka bukan kelihatannya tidak good looking tapi lucu, unik gitu lah. Nah, oke, di sini adalah knowing about public speaking ya. Oke, yang pertama teman-teman. Oke, di sini
Public speaking ini secara maknanya sendiri kan adalah kemampuan berbicara di depan umum untuk menyampaikan ide, informasi, maupun pesan yang bermakna kepada audiens. Keterampilan ini dibutuhkan di berbagai bidang, mulai dari dunia pendidikan, tadi ya kayak Kak Sarah ya, kayak Kak Sora, yang dikenalnya sebagai Kak Sora ya, kayak Kak Sora di dunia pendidikan, bisnis, hingga aktivitas sosial. Nggak hanya soal berbicara, public speaking juga ngelibatin seni ngeyakinin orang, mempengaruhi orang, dan ngebangun hubungan emosional dengan pendengar. Makanya nanti akan ada salah satu di framework aku, yaitu knowing your audience, but let me show you after this ya. Di sini ada kata Aristoteles, itu ada 3 konteks ya untuk public speaking, yaitu logos, ethos, pathos. Yang pertama logika dan argumen. Apa sih yang diomongin sama si public speakernya? Apa sih yang bikin secara logika ini si public speaker ini bisa bikin aku plastik dengan apa yang dia sampaikan? Terus argumennya masuk ke logika banyak orang untuk diterima dan akhirnya dianggap bahwa oh dia oke nggak ya membawakan public speaking seperti itu. Dan yang selanjutnya ada etos. Etos ini kredibilitas dalam berbicara. Nah misalkan siapa dia yang berbicara? Apa makna yang ingin dia sampaikan? Nah, ini juga menjadi satu poin kita sebagai public speaker itu harus punya ini ya, yang tadi, logos ya, secara logika dan argumen itu kita harus bisa meyakinkan orang-orang yang mendengarkan kita atau orang-orang yang menerima pesan kita, lalu etos, kredibilitas berbicara, dan yang selanjutnya adalah pathos atau emosi audiens. Nah, teman-teman ini kompleks. Nah, ini juga menjadi satu hal yang sangat penting. Jadi gimana caranya setiap kata, setiap pesan yang kita sampaikan, karena kan poin dari komunikasi itu atau public speaking itu satu. Satu yang utamanya. Gimana caranya pesan bisa diterima sama si penerima pesan. Intinya kayak gitu. Tapi kalau misalnya 3 konteks ini, belum apa-apa audiensnya udah nggak percaya sama kita. Karena siapa ini yang ngomong gitu kan. Terus yang kedua, belum apa-apa statement kita udah matiin audiens kayak, nggak masuk akal. Nah, kan ini audiens akan jauh banget nih ke pathos, ke emosinya bisa kena sama kita. Sedangkan konteks utama dalam pesan tadi, dalam public speaking atau komunikasi adalah gimana pesannya nyampe ya. Yang selanjutnya di sini ada start with K3. Apa tuh K3? Nah, ini framework yang tadi Dara bilang sama teman-teman ya. Yang pertama adalah knowing your voice placement. Ketika kita bicara tentang public speaking, kita harus knowing dulu. Kita harus tahu dulu voice placement kita, penempatan suara kita. Yang pertama dengan cara apa? Confident. Karena confident ini adalah langkah awal untuk bisa tahu voice placement kita itu sebenarnya di mana sih. Nah, sama kayak teman-teman mungkin ngelihat aku kayak Kadara ini pas di grup kalau voice over beda, tapi ngelihat beberapa kontennya atau sekarang live cukup centang juga ya suaranya. Tapi pede aku, pede. Aku cukup pede gitu untuk berkata bahwa aku bisa bicara depan teman-teman. Aku tahu voice placement aku ketika lagi VO aku harus bagaimana, ketika aku lagi jadi news anchor harus seperti apa, dan ketika aku lagi bawain host misalkan ya, jadi host apapun itu, entah acara Ramadan, entah acara apa, oh aku cukup pede, aku tahu voice placementku di mana. Dan yang selanjutnya looking for role model or interesting program. Teman-teman harus tahu role modelnya siapa. Dan yang selanjutnya learning, practice, repeat. Pelajari, latihan, ulang. Kenapa? Karena kita tuh kadang selalu berhenti di learning, teman-teman. Kalau ya sadar gak sadar ya, kita tuh berhenti di learning. Misalkan aku sertifikasi, Kak Sarah sertifikasi, Kak siapa lagi, misalkan Kak Hajar di sini kuliah. Beres nih kuliahnya. Udah beres kuliah. Apa itu yang saya pelajari di kuliah? Apa itu yang pelajari di sertifikasi? Lupa aja. Praktis yang nggak dilakuin, apalagi repeat ya kan. Menjadikan itu sebuah kebiasaan. Terus gimana orang lain bisa yakin placement kita udah tepat kalau kita sendiri tidak memberikan waktu sama diri kita untuk memberikan placementnya karena berhenti di learning. Oke? Nah, yang selanjutnya, Kak yang kedua, tadi Kak satu ya, Kak satunya knowing your voice placement. Yang kedua adalah knowing your audience. Nah, tadi, poin yang tadi ya. Karena poin utama dari seorang public speaker itu adalah gimana caranya pesan kita yang pengen kita sampaikan itu nyampe. Karena yang pertama, kenapa aku ngumpulin dulu teman-teman ke community gitu kan. Karena ini salah satu langkah aku untuk cek with your social media, check with your interest, check with a background of an event or program. Jadi sebelum aku bikin acara ini, aku tuh pengen kenal dulu sama audiensnya. Kira-kira audiensnya, oh ternyata beragam sekali, makanya twist. Tadinya kan aku mau VO doang kan, mau VO doang. Tapi ketika kita udah praktis, wah suaranya ini cocok jadi news anchor ternyata. Ini kalau aku pentokin ke VO nanti bakal jadi mental block.
kakak-kakaknya bakal berhenti di aku akan jadi voice over talent, padahal dia punya talent more di yang lain. Nah, aku nggak mau seperti itu. Makanya pastikan ketika teman-teman di sini mau jadi public speaker, itu teman-teman cek dulu aja di sosial medianya kakak, ternyata kebanyakan followersnya kakak ini siapa, atau ketika kakak mau mengadakan event yang di, oh enggak mengadakan, tapi kakak diundang untuk jadi public speaker, dicek dulu, audiensnya itu dicek dulu. Oh ini usia pensiunan, kayak dulu waktu aku jadi MC Telkom ya, pensiunan Telkom, tidak mungkin dong saya pakai jokes-jokes Gen Z gitu kan. Nah, dicek dulu, harus knowing your audience. Tahu dulu audiensnya siapa biar tidak salah kamar ya, mau itu jokes mau apa. Nah kan nggak lucu nih tiba-tiba kita banyaknya anak kecil gitu, terus kita pakai jokes orang-orang yang mungkin usianya 25 ke sana, yang mungkin agak jokes dewasa kan, nggak ini ya, anak-anak juga apa ini gitu. Nah jadi tadi knowing your audience dan check your audience interest. Gak mungkin di acara tentang ngomongin bakery Hayuli tiba-tiba nyebrang ngomongin wisata. Bisa sih wisata disatuin dengan kita cari bakery di wisata mana, tapi ternyata porsi wisatanya 80% dan ngomongin bakery-nya jadi 20%. Aduh, interestnya udah lewat. Jadi nanti tadi yang bicara tentang kalau kita balik lagi ke apa itu public speaking ya, berarti kan akhirnya logosnya kita, logika dan argumennya kita jadi lompat, ya kan? Nah, terus yang selanjutnya adalah cek a background of an event and a program. Itu pastiin kalau kita diundang sama orang, selain daripada kita minta tornya gitu ya, kita juga harus cari tahu sendiri gitu, harus proaktif untuk cari tahu event ini diisi oleh siapa aja lawan main kita di situ yang jadi public speaker juga dan lain-lain. Jadi kita juga tidak hanya harus mengetahui interestnya orang-orang, tapi kita juga harus punya interest ketika kita mengambil satu dan dua hal untuk menjadi seorang speaker. Karena apa? Ini akan menjadikan satu poin tadi, kredibilitas kita ketika naik ke panggung atau seperti ini gitu ya, online kayak gini, orang-orang tuh oh dia juga punya ketertarikan ternyata terhadap event ini, dan itu akan kerasa. Emosional itu nggak bisa bohong teman-teman, vibrasi itu nggak bisa bohong. Jadi kalau misalnya emosional kamu di situ mendalam ke event itu, orang-orang juga akan ikut bergetar hatinya gitu istilahnya ya. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah knowing you have to start. Harus tahu kalau kakak-kakak itu harus mulai gitu. Yang tadi ya sebenarnya lompat jauh ke yang pertama tentang learning, practice, and repeat. Kita kadang berhenti di learning yang bikin boro-boro kita tahu kalau kita harus mulai. Karena udah di learning, udah kayaknya aku nggak bisa. Kecenderungan si kakak yang tadi bagus suaranya waktu lagi jadi public speaker. Udah berhentilah sudah di situ ya. Nah, gimana cara kakak tahu kalau kakak itu harus mulai? Yang pertama, pastiin harus mau bikin portofolio sayang ya. Yang kedua, doing any job with connect. Terus looking for mentor to start. Ini salah tiga dan masih banyak lagi sebenarnya. Kenapa aku di sini sangat kekeh banget ya dengan ngomongin masalah portofolio? Karena sepengalaman dan sepengetahuan aku, mungkin di sini ada rekan-rekan yang sama juga ya, yang udah pernah berpengalaman juga. Jadi orang yang approachable in this economy itu ternyata emang harus mau show up gitu. Mau show up-nya nggak selalu masalah sosial media. Misalkan teman-teman mau approach di beberapa platform. Gimana caranya mau approach kalau teman-teman nggak pernah bikin sampel voice, nggak pernah bikin sampel video yang setidaknya disimpan di Google Drive-nya teman-teman masing-masing lah, atau di komputernya masing-masing gitu kan. Karena banyak hal yang memang, apalagi kalau mau jadi news anchor atau mau jadi announcer radio, itu kan pasti diminta sampel voice. Masa harus selalu dadakan? Tapi nantinya kita jadi nggak bisa tahu perkembangan kita dari tahun 2015 sampai 2020 itu berkembang atau enggak gitu kan. Nah itu sangat disayangkan. Jadi kenapa aku selalu kekeh gitu ya masalah portofolio. Aku juga beberapa kali ya tertolak ya, sudah bayar $5 misalkan ya untuk apply gitu ya ke platform, tertolak. Udah bayar $5 kan, jadi kalau kata bahasa Jawa eman ya, uangnya sayang gitu. Kita pakai apply, tapi kita tahu sendiri bahwa secara suara ini kayaknya aku sendiri aja masih ngerasa kurang banget gitu loh. Apalagi orang yang pengen bayar kita secara profesional dan dikasihin ke perusahaan lah isinya. Nah itu ya. Jadi portofolio ini menurutku adalah sesuatu yang ketika ngomongin tentang public speaker, banyak atuh orang yang jadi public speaker teh gitu. Bukan kita aja yang pengen jadi public speaker, tapi apa yang ngebedain kita, unik, yang tadi ya, portofolio ini adalah hal yang menurutku akan panjang impact-nya, sampai ya, kakak-kakak nemuin aku di sosial media. It's about aku, ya udah, berkonten. Cara aku bikin portofolio adalah berkonten. Itulah akhirnya kita bisa ketemu. Dan mungkin di sini juga ada Kanadila dan lain-lain yang sama ya, caranya adalah berkonten. Ada juga yang caranya job apapun, doing any job with connect. Misalkan,
nge-MC, apapun acaranya nge-MC, intinya harus nge-MC, ada pasti ya. Nge-VO apa aja dulu. Selama itu tidak merusak jenjang karir yang teman-teman harapkan, it's okay. Kayak jadi guru udah pasti itu sejak awal sudah jadi public speaker itu. Belum apa-apa udah ditemuinya dengan anak-anak. Umur beda. Harus bawa materi dengan konteks setiap hari, setiap ketemu dengan yang berbeda, ya kan? Manage anak-anak yang beda, misalkan karena anak-anak ini kan nggak seperti kita nih di sini yang sudah di atas 17 tahun, yang sudah bisa berpikir lebih banyak. Nah, belum apa-apa udah harus grabbing audience, gimana caranya biar audience tuh bisa, ini loh nak, sini loh gurunya di sini. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi itu ya, doing any job with connect. Terus looking for mentor to start. Jujur, aku adalah tipikal, mungkin kalau misalnya teman-teman punya pemahaman lain, it's okay. Tapi menurutku mentor adalah salah satu hal yang bikin kita mau jalan. Kenapa? Karena aku sendiri jujur, aku punya beberapa mentor, baik tadi kan aku juga memperkenalkan di GRE School, aku juga memperkenalkan Number One Broadcasting School. Jadi aku belajar dari keduanya, terus sekarang ketika 2026 aku kembali kepada dunia public speaking, aku ketemu Mas Iqbal di Well Done Skill, aku ketemu sama Bu Luciana gitu ya. Karena apa? Karena menurutku, tanpa orang-orang yang mulai duluan, aku nggak akan yakin bahwa aku tuh bener nih, langkahku bener nih, aku tahu nih suaraku bagus, aku tahu nih aku bisa bicara depan umum, tapi nggak yakin karena nggak ada orang yang eh, kita pun perlu validasi ya, karena ada beberapa teman juga di sini yang memang kak aku voice-nya kayak gini, tapi gara-gara teman-teman di grup pada bilang kakak mantep kok suaranya empuk banget, kakak mantep kok, jadi yakin kan. Jadi kita bikin di sini community ataupun sesama teman-teman tuh jadi saling mementori gitu. Untuk apa? Untuk bikin PD biar teman-teman mau start. Jadi atau nanti caranya beda-beda. Bisa kayak aku yang memang aku nyari orang-orang yang lebih berpengalaman. Bisa teman-teman nyari society atau lingkungan yang emang sangat mendukung gitu. Ya aku harap di belajar bareng kita bisa seperti itu juga ya. Makanya no judge, kita di pokoknya mas seancur apapun kita ngerasa suara kita gaskan aja. Biar nanti yang penting praktisnya ini ya. Kita lompat dari learning ke praktisnya gitu. Oke, lanjut ya teman-teman ya. Oke, nah ini dengan public speaking itu kita emang bisa jadi apa sih? With learn public speaking, you can be announcer, news anchor, MC, voice over talent, teacher, of course, marketer, sales, singer, aktor, content creator, storyteller, dubber, singkatnya, every profesi itu pasti butuh public speaking. Di sini, makanya aku masukin singer, actor, itu juga butuh public speaking. Karena kalau misalnya ilmunya nggak ada, faktanya kita memang menjadi orang yang sesuai dibutuhkan ketika jadi public speaker. Gak mungkin lah Dara sekarang ngomong di depan teman-teman, aslinya Dara kocak misalkan. Tadi kan acaranya bukan acara stand up comedy, nggak mungkin ya kan? Akhirnya kita berakting menjadi sosok yang dibutuhkan. Misalkan Kak Sora ini aslinya orangnya apa namanya pendiam banget, introvert banget, nggak mau ngomong banget. Masa pas jadi guru tiba-tiba, Bu, diam-diam, saya lagi charge energi, kan nggak mungkin gitu ya. Jadi something like that. Jadi semuanya butuh public speaking. Karena tadi ya, kita juga memang harus bermain teater di kepala kita. Oke, yang selanjutnya. Oke, teman-teman, ini lompatnya jauh banget, tapi ini adalah vocalizing atau olah vokal, dasar dari semua profesi public speaking ya. Yang pertama ada intonasi, emphasizing atau penekanan kata, artikulasi, ada juga enunciasi atau pemenggalan kata ya. Nah, makanya kemarin ya, kalau kita lihat nih latihan-latihan kita di community, itu aku sering banget kayak ngasih arahan komanya di sini ya, jedanya di sini ya, ininya di sini ya. Tapi untuk emphasizing itu aku memang belum bahas karena aku pengen bahasnya di hari ini ya untuk emphasizing. Oke, sip teman-teman. Sekarang kita bicara tentang vocalizing to avoid filler word. Nah, ini dia ya. Aku juga tadi tidak menghitung ya. Sebenarnya mungkin teman-teman juga cukup sadar bahwa banyak filler word yang keluar dari aku, tapi aku tidak minta dimaklum. Nanti masukkan saja di feedback kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan yang menurut kakak-kakak, wah ini Kak Dara masih kurang nih gitu ya untuk nemenin aku. It's okay. Karena vocalizing to avoid filler word ini cukup penting. Gimana caranya teman-teman sering nggak sih ketemu orang yang kalau ngomong, apa namanya? Atau mungkin teman-teman yang ngalamin teman-teman tahu betul, yang paling tahu materinya tuh teman-teman, tapi belum apa-apa udah apa namanya? Ya, kata audiens, ya nggak tahu kan Anda yang jadi public speaking, kenapa saya yang ditanya apa namanya? Nah,
filler word ini selalu jadi kasus yang kok kok nanya misalkan, atau mungkin terus aja ngomong mungkin, nggak pasti nih materi, mungkin semua. Nah nanti kan audiens jadi berpikir kayak gitu kalau kita punya audiens yang secara intelektual lebih oke lah gitu kan, atau kita datang kadang ya mungkin kalau guru-guru tiba-tiba harus jadi pembicara di antara guru-guru lain, berarti kan audiensnya ini adalah orang-orang yang secara intelektual cukup tinggi, terus kita belum apa-apa. Jadi mungkin bapak-bapak, mungkin ibu-ibu, mungkin nih materinya mungkin ternyata. Nah ini filler word ini untuk ini ya, vocalizing itu untuk nge-avoid filler word, biar kita nggak banyak mengulangi junk word, kata-kata yang sorry agak kasar, sampah. Jadi kalaupun kata-kata ini nggak ada, sebenarnya nggak akan mengganggu performance kita gitu. Kalau ada, malah orang jadi, kok si kakak bilang hemnya udah 25 kali nih dalam pertemuan ini gitu kan. Nah, caranya gimana teman-teman? Nah, kita harus warming up sama vocalizing ya. Tadi, vocalizing yang tadi. Warming up with your articulation. Di sini yang paling sering itu di A, I, U, E, O ya. Itu warming up your articulation every preparing your action in 5 times minimum. Jadi misalkan kalau aku sampai hari ini masih melakukan, saya hari ini sebelum ketemu teman-teman itu aku warming up dulu. Dimanapun warming up, dimanapun apapun sekecil apapun, meskipun VO itu kita rekaman sendiri ya, nggak ada orang juga sebenarnya, kalau kita filler word tinggal diganti ya, diedit, tapi aku masih warming up sampai sekarang. Karena suka, kalau kata orang Sunda bahasanya tisereleletah gitu ya. Jadi lidahnya tuh kayak kelicinan gitu, seret gitu, tiba-tiba tuh salah lagi. Karena itu jadinya merusak mood, yang bikin rekaman pun jadi males gitu kan. Nah, jadi pastikan warming up dulu. Sama satu ini yang benar jujur li, mungkin kalau misalnya teman-teman pernah belajar di tempat yang sama dengan aku, mungkinnya aku nggak tahu nih ya teman-teman, ada yang namanya read aloud whenever you have free time. Jadi setiap teman-teman punya waktu yang free gitu ya, misalkan dalam satu hari itu 24 jam, kakak punya waktu free itu misalkan 2 jam. Coba baca buku, baca berita atau apapun itu dengan suaranya dilantangkan, biar terbiasa untuk bilang filler tuh filler, nggak jadi filler gitu. Biar bilang apa namanya tuh apa namanya, nggak jadi apa namanya kan, jadi kayak dilancak cepek ya kalau kayak gitu ya. Jadi pastikan kayak gitu, terbiasa dengan menggunakan kata-kata itu sesuai dengan yang kamu baca gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang announcing, kita bicara tentang news anchor, kita bicara tentang apalagi ya yang strict tuh iklan, kan nggak bisa nih gitu kan, tiba-tiba orang bilang BB drink, kita pengennya BB drink aja deh, BB drink. Kata klien teh, ari kamu gitu. Nah, jangan sampai kayak gitu ya. Jadi read aloud whatever you have free time. Karena membaca dengan suara lantang itu cukup melatih kita untuk terbiasa dengan kata-kata yang even lidah kita baru mengucapkan itu, tapi akan semakin terbiasa. Tadi poinnya, practice ya. Oke, teman-teman. Di sini warming up with vocalizing. Mungkin teman-teman juga pernah ngelihat konten aku terkait ini. Yang pertama itu ada lip trill atau getaran bibir. Gimana sih? 5 kali ya. Thank you. Kita next ke tongue trill atau getaran lidah. Itu caranya gimana Kak Dara? Caranya adalah simpen lidahnya di langit-langit. Di langit-langit mulut teman-teman. Terus geterin. Oke, yang selanjutnya adalah humming ya teman-teman. Nah, biasanya warming up vocalizing ini memang banyaknya orang-orang pakainya itu ketika mau nyanyi. Tapi menurutku semua public speaking butuh, karena biar kita nggak tiba-tiba gitu, lagi ngomong tiba-tiba gitu kan. Nah, itu humming, bersenandung ya. Nggak apa-apa kita tidak aja ya. Kayak kalau mau do re mi juga boleh. Do re mi fa sol la si do. Nah, tapi pakai hem, biar hangat ya. Sudah hangat ya. Nah, ada yang namanya tongue twister. Ini adalah pelafalan cepat. Contoh adalah kita pakai ini aja. Ribu biru 10 kali ya. Belibet. Iya, nah itu masalah kita karena bukannya apa-apa, karena memang mendadak juga ini ya, gitu, tidak bersiap, nggak ada masalah. Sudah warming up, nah kalau sudah warming up apa nih ya? Nah teman-teman tadi siapa yang masalahnya di nervous ini ya? Oke? Nah tadi kan kita udah warming up vocalizing, ini ada masalah nervous nih ya teman-teman. Ini aku hanya mau memasukkan mencuci otak tidak ya, tidak mencuci otak ya, tapi masukin ke alam bawah sadar teman-teman terkait
nervous, teman-teman. Nah, karena bisa jadi sebenarnya teman-teman ini sudah cukup hebat, materi juga sudah disiapkan berbulan-bulan, tapi kok aku tuh tetap nervous. Nervous itu wajar, teman-teman. Mau bentuknya sakit perut, mau bentuknya kebelet kencing terus, atau beseran, atau bentuknya adalah tadi filler gitu. Psikosomatis itu. Filler word. Iya, dia itu nggak apa-apa gitu. Karena just a dead body who never nervous, teman-teman. Cuman yang sudah meninggal yang tidak akan deg-degan. Iya kan? Kalau selama hidup kita pasti deg-degan ya. Jadi make sure itu ya. Oke. Apalagi kalau di sini ada teman-teman yang udah jadi MC atau apa terus kayak masih problem with nervous, forget about that. Itu emang adalah hal yang wajar. Kebanyakan orang nervous ngomong makin cepat. Kedengarannya jadi nggak meyakinkan. Tadi kita kehilangan konteks tadi ya. Kakak-kakak sayang boleh dimatiin bentar ya. Oke, jadi kita kehilangan tadi gimana caranya bikin audiens kita ini ya, dan bisa dibantu dengan gimana sebelum kita memulai itu tarik nafas dulu. Setiap kita udah mulai deg-degannya makin tinggi, tahan 1 detik biar kita fokus kembali dengan apa yang mau kita omongin. Setelah poin penting, diam 2 detik, biarkan ngeresep lagi. Jangan takut hening ya. Kalau misalnya tiba-tiba, ih tapi orang-orang misalkan aku ngelucu nggak ketawa, ya udah nggak apa-apa, ngebum itu wajar. Anak-anak public speaker yang di apa namanya stand up comedy juga kalau ada yang ngebum masa harus berhenti, no, lanjut aja gitu ya, lanjut aja. Apalagi kalau misalnya kita di acara semi formal yang kadang kita nggak tahu nih momen, ketika udah diarahin sama panitia seperti ini tapi ada aja momen yang aduh ini tuh bisa dilucuin dan panitia ngebolehin tapi ternyata ngebom, ya udah nggak apa-apa, lurus aja. Pasti makin nervous, nggak apa-apa, namanya juga orang hidup. Kalau nggak mau nervous berarti kan sudah tidak hidup, malah takut ya. Berarti kan bendera kuning kalau seperti itu ya. Oke teman-teman, jadi pause on per pause. Setiap ngalamin yang namanya nervous, diam dulu untuk melanjutkan. Jadi jeda yang disengaja, tapi dijarakin, jangan tiba-tiba lagi ngomong. Jadi kita ini mau, nah, kita mau makan, tapi beresin dulu kalimatnya ya. Tapi jeda dulu untuk kalimat selanjutnya biar teman-teman akhirnya memahami kembali bahwa teman-teman adalah wajar untuk mengalami nervous. Oke, tadi kan kita sudah warming up. Apa sih fungsi warming up kalau kita nggak praktis ya? Kalau kita nggak praktis, untuk apa kita warming up gitu ya? Harus bikin portofolio gitu. Itu adalah hal yang paling aku tekankan sama teman-teman adalah bikin portofolio. Aku minta tolong ya, ini buat feedback ke aku dan ini juga nanti teman-teman bisa lihat. Boleh dibantu di-scan dulu. Ini buat ngasih feedback acara Your Voice Your Rules dan di sini juga akan ada challenge di mana buat teman-teman yang mau ikutan buat voice over yang framework D, yang framework darah itu, yang D-nya itu aku akan seleksi dari sini juga. Dari teman-teman yang ngisi dan ngikutin challenge-nya. Kalau buat yang nggak mau ngikutin challenge-nya nggak apa-apa, di trip aja. Tapi aku harap kalau teman-teman mau lebih deep in lagi terkait ini, karena nanti di aku bakal ngejelasin beberapa dari platform ini. Dan kalau gagal gimana dan kalau berhasil gimana itu aku akan lebih breakdown ya di setiap yang di ARA semuanya itu akan aku bahas terkait si portofolio gitu. Yuk boleh ya, aku minta tolong buat diisi dulu. Dan kalau misalnya buat yang mau nanti untuk lanjutin ke yang itu aku bakal kirim nanti si materi ini ke teman-teman. Biar nanti kalian pilih aja salah satu dari tadi latihan kita. Nah, kira-kira yang mana yang nantinya mau diambil sebagai challenge-nya teman-teman, aku bebaskan. Mau yang VO iklan, storytelling, yang menurut teman-teman cocok sama teman-teman. Nanti aku akan milih 5 orang. Yang mana 5 orang ini aku nggak hanya menilai dari bagaimana videonya, tapi aku juga bakal ngeliat dari gimana teman-teman secara motivasi, kenapa pengen ngelanjutin ke kelas yang selanjutnya. Nah, mungkin itu dari aku ya. Aku tidak akan ini ya, free ya teman-teman ya. Mohon maaf nih, takutnya mikirnya kayak gimana, aman banget. Ini aku pengen banget sharing gitu sama teman-teman untuk more terkait voice over, karena memang itu bidang aku, jadi boleh ya. Ini nanti boleh dikasih feedback dulu. Setelah itu buat teman-teman yang emang mau melanjutkan ke framework yang bisa ikutin challenge-nya ya. Oke, mungkin akhir kata dari aku ya, karena sudah jam 1, alhamdulillah tepat waktu ya.
If you not believe to yourself, how about the others? Thank you and see you ya. Jadi kalau teman-teman nggak percaya diri sama suaranya, nggak percaya diri sama kemampuannya, gimana yang lain ya? So, dari aku, your voice, your rules, dan semua suara itu ada marketnya. Thank you teman-teman.